Halo teman-teman semua, balik lagi di Story Monedi dan masih sama gue di Lewe tentunya. Jadi untuk di season kali ini kita udah kedatangan narasumber yaitu Kang Cupeng ya. Cupeng, Kang Cupeng sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau ini jauh-jauh dari Garut dan memang berkunjung ke Bogor. Ya bersilaturahmi lah ke tempat kita, kurang lebihnya seperti itu. Jadi silakan Kang Cupeng, barangkali ada yang mau Kang Cupeng tuh kesibukannya ngapain sekarang, rutinitasnya apa, sok mangga dijabarin. Sibuk saya nyantai, Freelance ya. udah. Kalau Simple. iya, kalau Kang Cupeng kan apa sih namanya? Cupeng itu kan nama panggilan Kang ya. Nama panggilan. Barangkali nanti teman-teman yang lihat nggak tahu, misalkan mau mengenalkan nama aslinya ya boleh, tapi kalau nggak ya jangan nggak jadi masalah. Nama asli saya Irfan, Oh, cuman hampir sebagian semua orang rata-rata pada kenal Pan Cupeng. Oh, Pan Cupeng. Hampir semua. Nah, Cupeng oke, lah. teman-teman semua, ini di sini kita untuk sesi kali malam ini Kang Cupeng ini mau bercerita dan berbagi di wadah kita yang memang tentunya mungkin ada mistisnya kan mungkin kayaknya. Ada ya? Bisa dibilang ada kayak. Bisa dibilang ada ya. Iya, jadi gua pribadi di sini mendengarkan, sok mangga Kang Cupeng silakan diceritakan di Jawa ya sok. Jadi perjalanan lama sebenarnya ini, perjalanan tahun 2013 lah, 2013 ke Gunung Argopuro. Jadi dulu kita itu emang pendakian 7 orang, semuanya 7 orang. Itu semuanya baru pertama kali ke Gunung Argopuro. Jadi kita belum tahu trek di Argopuro seperti apa, ibaratnya posnya ada berapa, kita belum tahu sama sekali. Baru semua ibaratnya. Kita dulu ketemuan di stasiun Senen Jakarta, berangkat tanggal 15 Agustus, masih ingat saya, karena dulu satu gerbong itu ada teman-teman pendaki lainnya yang mau ke Gunung Semeru. Singkat cerita, dulu kita naik kereta, di satu gerbong itu sempat saling bercanda-bercandaan sama teman-teman yang mau ke Gunung Semeru. Ada teman kita yang dulu yang ke Gunung Semeru sempat nyutuk kayak gini, "Weh, Argopuro ntar mimpinya sama Rengganis loh, atau mimpi basah," katanya. Karena kita nggak tahu Rengganis itu siapa sih ibaratnya. Rengganis itu mimpi basah tuh apa ibaratnya, di gunung kok mimpi basah ibaratnya. Kan kita lucu ibaratnya. Tiba di Surabaya, pun sempat kita ketemu tuh orang tua, orang udah sepuh bisa dibilang, negur kita, "Dek, mau kemana?" Ibaratnya kita bilang ke Gunung Argopuro. Dia malah sempat bilang kayak gini, "Hati-hati," katanya, "di Argopuro itu jangan sembarangan ngomong," katanya, gini. Karena kita berpikir semua gunung pasti selalu hati-hati, ya kita selalu santai lah ibaratnya. Tiba di pos Badaran ya, Argopuro itu Badaran ya. Iya, Badaran. Tidur semalam di pos Badaran. 2 hari sebelum itu tuh ada yang meninggal di pos itu. Menurut itu pendaki juga. Walau alam, saya lupa lagi. Ada yang meninggal. Itu penjaga pos yang bilang, "Mas nih sebelum kalian di sini ini ada yang meninggal," katanya, 2 hari sebelum Mas kesini ya. Oh ya udah, kita nyantai lah ibaratnya, nggak terlalu berpikir aneh-aneh, karena tujuan kita mendaki lah ibaratnya, bermain. Pendakian dimulai itu cerita 7 orang normal semuanya tuh, 7 orang tuh normal semuanya, nggak ada yang aneh-aneh lah ibaratnya. Mengikuti penjaga pos, ikut aja jalur yang ada ibaratnya di Argopuro ini. Kita start pagi dari pos sampai mata air pos 1 itu sekitar jam 3 atau jam 2, saya lupa, siang lah, masih siang. Teman saya ngambil air ke bawah, kan ada bawah pos mata air, sempet bikin dulu nasi buat nanti malam masak. Saya nggak pernah berpikir aneh-aneh sebenarnya, tentang di gunung itu seperti apa. Saya selalu nyantai lah ibaratnya di gunung gitu. Nah, kita bikin 3 tenda, saya berdua, yang lainnya dibagi-bagi ya, karena kita 7 orang. Nah, langsung ke inti mistisnya aja ya. Saya nggak tahu sih ini mistis apa enggak, cuma saya selalu bilang
kisah bahagianya ada. Saya bilang ini kisah paling dalam bentuk paling bahagia malah, karena mungkin nggak semua orang ngalamin kisah ini. Nggak apa-apa, nostalgia aja Kang, biar teman-teman nanti yang bareng sama Akang juga bisa ngelihat gitu kan. Jadi ceritanya ini sudah berapa tahun ya, saya lupa lagi nih, dari 2013 sampai sekarang 2000 berapa ini, 2020. Masih ingat sekitar Ya 13 tahunan berarti. 13 tahun ya. 13 tahun. 13 tahun. Kita diriin tenda di pos 1 itu 3 tenda karena nggak ada pendaki lain, Jam 9 itu, jam 9 malam kita udah tidur semua. Nah saya bangun tapi posisi tenda nggak ada Bang. Yang tadi 3 tenda itu? Tenda nggak ada, teman-teman saya pun nggak ada. Jadi di situ saya kayak, ini saya hilang apa, nyasar apa enggak, tapi saya sadar gitu. Saya kesini 7 orang, saya setenda saya sama Depri, nama teman saya Depri itu, namanya temennya Depri. Terus tenda saya 3 itu kemana ibaratnya, saya sempat kayak orang-orang setengah bingung gitu, jadi mimpi tapi ini mimpi tapi bukan. Tapi saya sadar kayak saya ke Gunung Argopuro ini 7 orang, terus saya di sini tidur di tenda gitu, tapi posisinya langsung kayak di sini saya diriin tenda, tapi saya pas bangun gitu di sini nggak ada tenda gitu, nggak ada tenda. Nah, tiba-tiba datang cewek datang dengan pakaian adat zaman dahulu ibaratnya, selendang. Saya masih ingat mukanya, masih ingat cantiknya minta ampun, cantik banget. Datang, cuman malam pertama itu kita nggak ada komunikasi sama sekali. Tiba-tiba teman saya gampar saya, si Depri itu ngegampar dengan nada, "Woi bangun lo, malah ketawa-ketawa mulu." Hal yang pertama saya tanyain, "Mana cewek itu?" ke teman saya Depri. "Cewek yang mana sih Cang?" katanya, karena menginis kayak Cang. "Cewek yang mana Cang?" katanya. "Cewek yang tadi." "Nggak ada cewek, kita kan cowok semua." Nah dia bilang, "Mimpi kali lu," katanya. Udah kita tidur lagi sampai ketemu pagi, kita jalan lagi seret. Perjalanan ini mulai ibaratnya, tapi seolah-olah saya tahu di depan itu ada tempat-tempat yang di depan belokan ibaratnya. Sebelum pernah ke situ, saya tahu, bilang ke teman, "Depan belok kanan nih, depan belok kiri nih, depan ada tangkai nih." Ada yang bisik gitu, "Depan belok kanan, belok kiri." Itu sampai camp kedua itu di mana, landasan pesawat itu, Cikasur. Cikasur ya. Cikasur. Malam kedua kita di Cikasur. Nah, di situ kita mulai lagi. Saya mulai lagi mimpi lagi. Dia datang. Mimpi hal yang sama juga. Hal yang sama. Saya sempet di situ malam-malam itu jam 9 sempet sebelum tidur. Kan anak udah pada tidur semua. Saya belum tidur. Saya diem ngelamun gitu. Ini datang lagi apa enggak ya beratnya, karena jujur ya saat itu saya nyaman gitu, posisinya nyaman sama, jadi bikin tanda tanya, siapa sih cewek ini datang malam-malam. Kita tidur lagi, saya tidur. Saya saat itu perkiraan 1 jam kurang dari tidur, saya bangun dengan posisi yang sama, tenda nggak ada. Tapi yang saya lihat itu kan bekas landasan pesawat ya, dulunya pesawat. Itu lebih indah yang saya lihat dari mimpi. Jadi itu ada taman bunga apa namanya yang harum tuh, Edelweiss? bukan, Lavender. Bunga lavender dengan bagus, terus landasan pesawat masih zamannya dulu masih ada gitu. Jadi terlihatnya memang seperti itu gitu. Terlihat kembali ke awal sebelum. Jadi saya lihat dari siang dengan malam itu beda, lebih indah malam. Jadi kayak film India Bang gitu. Film India itu kayak dia lari, saya kejar. Iya, kayak padang savana gitu lah ya. Saya lari, dia kejar. Kita sempat pegangan tangan gitu. tangan. Menarik. Nggak ada komunikasi antara kita, nggak ada. Di malam kedua itu nggak ada. Jadi dia pergi ke daerah, saya kurang namanya, saya lupa lagi. Dia pergi, saya kejar juga. Jadi
Jadi kayak orang pacaran sih masih Iya, orang iya, iya, pacaran. iya, iya. Ya bener kata Akang bilang kayak di film India gitu. Kayak film India. Jadi dibilang serem enggak, cuman saya masih inget tuh tampangnya dia tuh, saya nggak tahu bilang almarhum apa gitu, saya nggak tahu, saya bilangnya solusi dia gitu, karena pernah ada dalam hidup saya gitu ya, pernah ada, karena saya sempat nyaman, malam kedua lewat, hari ketiga kita lanjut ke Cikaso, apa ya, sebelum puncak Rengganis itu ada mata saya lupa lagi daerahnya, nama posnya Apa Cisentor. Cisentor. Kita sempat ngecamp di Cisentor. Nah, di Cisentor itu sempat ada komunikasi dengan bahasa dia, dengan nadanya pelan sekali malam. Jangan ke atas katanya, dengan bahasa dengan adat-adat Jawanya dia, jangan ke atas katanya, cukup di sini aja. Dia menggunakan bahasa Jawa apa memang bahasa Indonesia? Bahasa jangan ke atas udah gitu. Oh gitu, gitu tapi dong. dengan nadanya Pelan lah ya, lemah gemulai gitu. nada Jawa. Saya belum pernah dengar Jawa mana, saya cuman dengan nada dia enak didengar, jangan ke atas pokoknya. Saya bilang pernah jangan ke atas ya bahasanya. Nah, singkat cerita langsung ke pagi itu saya belum pernah nginjek puncak Rengganis sebelumnya, puncak Garugupur itu belum pernah, bahkan nggak tahu jalannya kayak gimana. Nah, paginya itu karena teman-teman pengen ke puncak, belum ada yang tahu, tiba-tiba saya nyeletuk, saya tahu kok puncak jalannya kayak gimana. Udah, saya paling depan. Sebelum puncak itu ada bangunan runtuh. Jadi ada makam pertama itu makam kedua, saya masih ingat makamnya. Yang pertama makamnya 2. Saya bilang di depan tuh ada makam 2. Ini gapura, ini tempat mandi, dari batu bulat. Ini tempat mandi, terus dari yang di bawah itu ada makam 2, ukurannya lebar, sangat lebar. Di situ ada bekas saya sih nggak tahu, banyak yang bilang ini cerita sebelumnya, saya tahu dulu dari kecil, dari ini itu ada bekas kayak kaki tapak, jadi batu seukuran ini ada bekas tapak 5 jari kaki itu. Saya bilang sama teman namanya Depri sama Reno tuh siapa saya lupa lagi, Dep, ini kok batu bekas kaki ya, siapa yang mahat ibaratnya. Itu teman saya namanya Dodo kalau nggak salah, dia sempat ngambil gambar juga pakai kamera. Ini bagus juga ya katanya, batu kok berbentuk kaki. Kita awalnya nggak pernah berpikir itu batu apa, kayak nggak pernah berpikir. Nah, di makam itu saya lihat kayak bahasa Jawa itu jadi tanah, dia kayak kita baru datang tapi diukir sama dia, kayak pakai ranting gitu, pakai bahasa Jawa. Saya nggak tahu baca Jawanya apa itu kayak baru banget malah. Nah, sebelumnya itu teman saya udah duluan di makam itu, tapi nggak ketemu ukiran apa namanya, ukiran bahasa Jawa itu nggak ada. Nah, pas saya ke makam itu ada, masanya itu kayak gini, Jul, ini siapa yang iseng bikin bahasa Jawa kuno ibaratnya. Kita panggil anak-anak, itu nggak ada yang ngaku lah, bukan gua katanya. Nah, ada satu temen nyeletuk si namanya Pandu. Dia bilang ke Depri, Bang, kita kan kesini 7 orang ya, 8 orang kita, masa katanya. Itu kita pas di bawah, dia ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katanya. Ya 7 kok katanya, di makam itu 8 kok katanya. Dia bilang lagi 8, si Depri tetap bilang 7. Terus sampai Depri bilang, udahlah, kita turun lagi ke bawah lagi ke Cisentor. Turun ke Cisentor, nyampe Cisentor itu sore. Saya sempat tidur dari sore, terus
sore tidur sampai jam 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 8 malam. Jam 8 malam tidur. Nah, yang lain tidur saya bangun. Itu bengong depan tenda. Tiba-tiba dari jauh itu kayak datang, saya nggak tahu itu pendaki apa enggak ya, tapi ibu-ibu udah tua datang, tapi dia nggak bilang kata bang permisi, enggak, cuma dia lewat cuma saya ingat pakaiannya itu sedada segini, pakai kain, dia pakai selendang coklat. Ibunya agak tua, kulitnya itu coklat, kalau nggak coklat. Tapi dia lewat doang, saya bangunin temen, ada pendaki ke puncak kayaknya nih. Kok pakainya tua benar ibaratnya. Itu teman saya si Depri ini, udah Cang, lu udah ngelantur udah dari awal katanya, nggak bener, tidur aja udah tidur katanya. Lagi saya maksain tidur, itu dia datang lagi mimpi lagi, hal yang sama gitu. Kita kayak main-main aja gitu, kayak hal-hal yang kayak sebelum di hari pertama, hari kedua gitu. Kayak saya lari, saya kejar lagi. Sebenarnya ini mistis, saya juga kurang tahu ini mistis apa enggaknya, tapi saya nyaman gitu. Itu kejar. Nah, lanjut di malam keempat tuh di danau Taman Hidup. Di danau Taman Hidup. Nah, sempet. Nah, di sini akhir cerita di gunung awalnya. Nah, dia datang di mimpi, sempat ngegandeng tangan untuk masuk ke taman. Jadi danau di atas itu ada taman. Dia sempat ngajak ke taman, ke satu tempat yang saya bilang paling indah tuh di Argopuro, paling indah. Jadi kayak sebuah taman, kayak gapura gitu, dari pohon. Tapi saya tetap agak nolak untuk tidak maju. Dan saya sempat lupa lagi. Yang intinya saya nolak untuk ikut ke dia ya, baratnya untuk ikut ke dia. Dia balik lagi, mundur lagi, saya lagi. Jadi selama 4 malam itu nggak ada komunikasi sama sekali sama dia, nggak ada Kak. Nah, lewat dari situ saya turun ke Bremi. Turun ke Bremi itu di hari kelima. Dia di Bremi itu saya ketemu kakek-kakek lah. Kakek-kakek itu sekitar umur 70 atau 60 tahun. Dia dengan pakai bahasa Jawa bilang kayak ngusir gitu, "Dok, sana pergi," gitu. Saya bilang, "Lah, ini si Aki ngomong ke siapa? Kan saya sendiri." Jadi kita turun sempat pisah. Saya paling akhir, turun paling akhir. Si kakek itu sempat kayak ngusir saya, tapi bukan ke saya gitu ngusirnya. Jadi kayak, "Dok, pergi, balik lagi," ibaratnya. Cuma saya bilang, "Nih aki-aki ngomong ke siapa?" ibaratnya. Udah saya nggak terlalu mikirin lah ibaratnya ya. Turun ke pos Bremi, ketemu teman. Situ ada teman penjaga posnya, Mas Arifin. Saya masih ingat Mas Arifin, penjaga pos Bremi itu. Nah, di pos Bremi itu ada sekumpulan bapak-bapak lah, bapak tua-tua. Kita sempat ngobrol. Nah, temen saya nyeletuk, "Pak, kita di atas ketemu batu berbentuk aneh ya. Batu apa deh?" katanya. Batu kayak bekas pahat kaki gitu. Itu sempat ngobrol rame-rame itu. Saya betul nggak terlalu denger. Dia bilang, "Saya tahu cerita ini dari saya kecil," katanya. Itu bekas kaki patilasan Nyirengganis.
Bisa dia bilang Nyirengganis siapa tuh saya. Itu mulai cerita dari sana, dari warga Bremi lah, warga kaki Gunung Bremi, daerah Posko Bremi itu mulai cerita. Jadi di Argopuro itu ada kisah legenda katanya. Saya nggak tahu legenda apa sejarah, saya nggak tahu dah. Jadi setiap pendaki itu ketika naik Gunung Argopuro selalu bermimpi mimpi basah dengan Nyirengganis ibaratnya. Nah, saya sempat mikir apa yang 4 malam saya berturut-turut itu Nyirengganis apa bukan gitu ya. Iya. Nah, datang ibu-ibu tuh udah sama sepuh juga, sama-sama sepuh. Dia bilang ini, Dek, itu rezeki kamu katanya, dengan pakai bahasa Jawa tapi ditranslate sama teman saya, Mas Arifin itu. Mas, dia bilang itu rezeki kamu katanya. Rezeki apaan? Nama saya rezekimu. Sempet tuh di bis itu saya bikin jadi tanda tanya gitu, ini rezeki apaan gitu ya. Saya pulang ke Garut itu perjalanan dari Surabaya ke Garut sama teman namanya Ganyong, satu tim pendakian. Karena kita pisah, yang lain ke Jakarta, saya ke Garut berdua karena ada kegiatan di Garut, di kegiatan kegiatan di pelosok Garut lah, kegiatan jadi di salah satu kegiatan itu ada temen, banyak yang bilang emang namanya Ebnu, beliau ini bisa melihat. Katanya bisa melihat punya indera keenam ya, indera keenam begitu. Jadi selama kegiatan ini dia nggak pernah mau dekat sama saya, nggak pernah mau dekat. Sebelumnya kita dekat, saya datang dia jauh, saya lagi duduk, dia lagi duduk, saya sampai dia jauh. Nah, dia bilang ke teman saya yang satu lagi di Garut, di sampingnya Cupeng itu ada cewek katanya, ceweknya aneh katanya, cantik tapi pakaiannya itu sedikit tua gitu, agak kuno lah gitu. Kuno lah, jadul lah ya. Kuno jadul. Apa ya, lupa aja ya. Mulai agak lupa sama ceritanya ini. Mulai agak lupa. Dari pas tadi temen Akang nanya apa di Cupeng itu ada cewek cantik kan. Cupeng ada cewek cantik gitu. Oh, sempet dia bilang kalau cerita ini bingung juga. Karena hampir berapa tahun-tahunnya sempat ada yang bilang, ayo lu ngomong cerita ini biar orang tahu, tapi pengen cuman berat gitu. Beratnya apa ya, ada hal yang jadi secara kasat perasaan saya sendiri ibaratnya. Ada raut wajah si dia ini, kalau diceritain gitu, ada sesuatu yang menurut saya pribadi ibaratnya ya, ada hal yang ingin disampaikan gitu. Jadi kayak sedihnya muka dia itu ada ya Pak, ada bener Bang. Jadi selama di Garut ini saya bisa bilang tidur pun masih saya berpikir kayak gimana ya, saya tidur saya tahu nih si dia pasti datang di sini ibaratnya. ya. Berpikir kayak setengah apa ya namanya ya, halusinasi enggak, cuman saya sadar sendiri gitu Pak. Si dia tuh pokoknya ada lah ngikut. Satu kegiatan itu teman saya itu sempat bilang ke sesepuh kampung itu, daerah sini ada nggak yang bisa ngobatin atau ngusir makhluk halus ibaratnya. Singkat cerita teman-teman itu pada nyari lah
ada nyari-nyari yang orang bisa lah, ibarat orang bisa. Tujuannya mungkin buat akang gitu ya. Tapi sayanya malah nolak. Mm. Jadi saya tahu anak-anak tuh manggil, "Peng, ke rumah si abah ini yuk." Saya tahu nggak mau ibaratnya. Karena posisi satu saya nyaman sama si Jenny nyaman. Saya nggak tahu mimpi dia sama ini tuh berapa malam, bisa dibilang sekitar 10 hari lebih lah, 10 hari hampir 2 minggu itu setiap tidur dia datang. Setiap mimpi itu saya selalu diajak ke tempat-tempat yang saya aja nggak tahu ibaratnya tempatnya tempat apa gitu, kayak perkampungan. Saya tidur di Garut karena udah selesai pulang dari pendakian ini kan, saya langsung ke Garut. Saya tidur di Garut, tahu-tahu ada di daerah yang saya tahu ini bukan di Garut, bukan gitu, kayak Yang akang nggak tahu lah. ini kayak daerah apa gitu, kayak rumah-rumah dari gubuk, atapnya gubuk, terus orang-orangnya itu kayak pakai topi pakaian adat tuh, Adat Jawa lah. adat lama lah kali ya, adat lama. Jadi kayak saya diajak jalan-jalan, tapi saya tahu ini mimpi. Jadi setiap saya perjalanan sama Sinja ini, oh ini saya lagi mimpi, tapi saya sadar gitu, ini lagi mimpi. Saya diajak ke satu tempat, bisa dibilang cenggangan di tempat apa gitu ya. Satu tempat yang bisa dibilang apa ya namanya, Teman-teman, ini mohon maaf sebelumnya karena memang dari narasumber tadi yang wanita tersebut, beliau juga yang gue perhatiin tadi kayaknya agak sedikit ketahan gitu, dan memang bukan gue lebay atau berlebihan, karena memang ditahan, dia nggak mau dipublikasi, dan akhirnya narasumber mutusin buat apa Kang ya? Mengikuti lagi cerita lagi. Iya, mengikuti cerita lagi. Cuma memang beliau setelah kejadian yang diikutin wanita tadi, beliau tuh setiap ke gunung manapun itu sensitif ya Kang ya? Sensitif, lebih sensitif. Iya. Sok boleh dijabarkan Om, dilanjutkan Kang. Jadi setelah di obrolan tadi yang terakhir ini, sempatlah kita ada perjanjian, bukan perjanjian sebenarnya. Itu perjanjian sama siapa Kang? Bukan perjanjian, tapi jadi dari kegiatan itu ada aki-aki yang dari teman-teman yang sempat nyari siapa nih yang bisa ngobatin ini, ngobatin yang bisa. Saya sempat ketemu sama dia. Dia bilang kayak gini, pakai bahasa Sunda, "Jang, kayak penting ke rumah," tanya. Saya bilang iya. Itu kita langsung berdua ibaratnya, tanpa bantuan teman. Nah, malamnya itu saya datang ke rumahnya dia. Padahal sebelumnya itu saya nggak tahu rumahnya itu di mana, tapi saya tahu rumahnya dia di mana. Saya ketemu langsung, ngobrol sama si Abah itu berdua. Sempet dia nanya tapi secara nggak langsung, bukan ke saya gitu, "Maneh saha?" Dalam hati saya, lah kan tahu saya mah ibaratnya datang ke sini tamu ibaratnya ya. Tapi pandangan dia itu bukan ke saya, tapi kayak ini saya depan dia, tapi si Abah ini lihatnya ke kiri gitu. Iya, jadi seolah-olah ada yang ikut sama Akang lah. Ya, "Maneh saha?" ibaratnya, "Kamu siapa?" ibaratnya mah. Dia langsung nanya ke saya, "Kamu nyaman gak sama dia?" ibaratnya. "Nyaman gak sama dia? Ujang ngerasa nyaman gak?" Kalau di Indonesia kan
Dek, kamu masa nyaman nggak? Ibaratnya. Saya bilang, emang kenapa bah ibaratnya mah? Ini bukan 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 sepatutnya bukan sepatutnya dua alam ibaratnya dua alam kasarnya untuk bersama lah atau untuk bersama ibaratnya mah. Nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin lah, Ya, karena beda dunia. Beda dunia. Terus sempet saya kurang tahu dibaca apa gitu, sempet tuh kayak setengah saya pingsan tapi jadi jidat gini dah digituin Sama si abah. tapi saya langsung setengah pingsan, setengah tidur gitu, plak tidur. Nah di mimpi saya ketemu dia lagi lah, ketemu Si cewek itu tadi lah. si cewek ini lagi si dia. Si dia. Dia datang, dia sempet Komunikasi, berucap, nyampein sesuatu gitu. dia pengen ngikut, kalau nggak saya ngikut ibaratnya mah. Oh, jadi ada dua opsi itu di situ. Ada dua opsi. Dia ngasih ibaratnya janji lah ya. Kasarnya dia, ayo ikut saya ya Pak, ikut saya. Tapi jadi berhadapan kayak gini. Ketika saya mau jalan ngikutin dia. Oh, jadi Akang menyetujui kalau Akang tuh dia mengajak ngikut tuh. Nggak sempat menyetujui, malah cuman posisi badan saya itu seolah-olah maju tapi ada yang ngalangin. Nggak, ada yang narik. Nah, setelah ada yang narik ini saya masih inget banget ketika dia mau nyamper itu mau datang kayak ada pembatas antara dia nggak bisa lewat. Terakhir saya natap muka dia itu, terakhir saya masih ingat, terakhir natap raut wajah dia, sedihnya karena hampir 14 tahun ini. Kalau untuk kamu masih ingat nggak wajahnya dia? Ingat banget. Ingat rambutnya panjang, hidungnya itu mancung bener. Kalau untuk diungkapkan dengan kata-kata istilah kalau pakai dengan lukis itu susah mungkin. Cuman saya bilang anggun bener, cantik banget. Nah, setelah itu dari ngajak Akang tuh untuk ngajak Akang ke dunia dia tuh. Setelah itu prosesnya gimana, Kang? Nah, maksudnya Akang tuh bisa terlepas dari itu karena maaf teman-teman, ini kalau yang saya cerna cerita Kang Cupeng ini kurang lebihnya Bang Opik tuh yang udah tayang di konten-konten sebelumnya. Nanti Bang Opik ada di sini nih, teman-teman bisa klik di sini. Sok lanjut Kang. Nah, setelah dari itu perpisahan itu. Setelah perpisahan malam itu, malam itu kayak dia itu menunjukkan muka sedihnya dia. Kayak saya pamit pulang, ibaratnya mau pulang. Dan posisi saya saat itu pun kayak berat karena ditinggalin sama dia 10 hari lebih saya setiap tidur mimpi sama dia lagi. Ya, pasti ditemenin dia. Setiap tidur itu saya dibilang saya sempat berpikir gini, Bang,
ini gue gila apa enggak ya? Hmm. Nah, gila apa enggak ya? Kok apa ya? Kayak Kalau secara logika hmm, nggak wajar ya. nggak wajar. Bahkan sebelumnya itu pun saya nggak tahu dia itu siapa hebatnya, tapi di lingkungan teman-teman saya itu banyak yang bilang Cupeng itu sama siapa sebelahnya katanya. Banyak ada yang lihat. Terus ketika teman-teman saya tidur bareng setenda atau sekamar ibaratnya, banyak hal-hal aneh gitu. Hal-hal anehnya lihat saya ketawa-ketawa, terus sempat ada yang bilang nyium-nyium aroma-aroma Wangian. wangi. Jadi dibilang aneh. Saya sempat nanya dia sama diri sendiri, saya apa gila apa enggak ya ibaratnya ya, apa karena apa ya, bukan suka sebenarnya, nyaman dengan bukan dengan dunia saya sendiri ibaratnya. Dunia lain ibaratnya. Nyaman dengan dunia lain karena Akang tuh udah ke bawah sama dunia dia. Sebenarnya Cuma kalau yang saya cerna tadi, yang saya tangkap dari omongan Akang, karena mungkin banyak teman-teman yang peduli gitu sama Akang karena dari tingkah lakunya udah mulai aneh. Jadi mungkin lah kebantu dari doa-doa mungkin yang tadi mau nyoba apa disebutnya ngobatin Akang lah gitu, dari doa-doa mereka lah gitu. Nah Kang, ini ke poinnya aja, setelah Akang terakhir pertemuan sama si cewek ini nih, si Dia lah, Kang manggilnya si Dia ya, karena dengan raut muka yang memang cantik rambut panjang. Nah dari terakhir pertemuan itu, dia pengucapan terakhir hanya itu aja ya. Terakhir itu yang saya masih ingat sampai sekarang itu, raut muka paling sedih, hal paling tersedih. Bisa dibilang kalau diibaratkan saat itu paling sedih ya, malam itu saya paling sedih banget malam itu, karena ada perpisahan tapi secara tidak langsung. Setelah dari malam itu pun banyak hal-hal janggal, kayak saya merasa ada kehilangan gitu, sempat cuman setelah dari lepas itu dari dia. si Abah ini ngomong lagi nih, si Abah. Jadi Akang nemuin dia apa si Abah nemuin Akang? Si Abah nemuin saya. Jang, ulah sekali-kali dia ke gunung eta cenah. Jadi dalam bahasa Indonesia Iya nggak apa-apa, jangan nanti sekali-kali lagi editor yang translate nanti. Jangan sekali-kali lagi ke gunung itu. Cukup itu yang pertama dan terakhir katanya. Sananya, emang kenapa Pak? Udah nggak usah lagi katanya. Itu yang pertama dan terakhir katanya. Saya sempat nanya, emang saya kalau ke sana lagi kenapa ibaratnya? Mungkin saat ayeuna kamu bisa pulang. Bahasa Sunda aja nggak apa-apa Kang. Kamu bisa pulang katanya. Tapi untuk yang kedua kali saya nggak tahu katanya. Dia sempat bilang kayak gitu. Di dalam Sundanya, yang pertama mungkin mana bisa balik katanya, tapi yang keduanya saya nggak tahu katanya. Si Abah itu nggak bisa ngejamin lah ya. Dia bukan ngejamin, cuma dia ngasih tahu. Iya, maksudnya si Abah itu nggak bisa ngejamin kalau misalkan Akang ke Argopuro lagi bisa balik lagi gitu kan. Saya bilang kayak gitu. Nah, setelah itu singkat cerita berapa hari kemudian dari Si Abah kegiatan itu, saya pulang ke rumah, sempat ada yang kayak apa ya, ada hal jadi kayak galau gitu. Jadi iya galau. Layaknya anak muda lah, ditinggalin sama cewek, diputusin gitu. Galau nggak jelas gitu, ngelamun. Kadang hal-hal yang saya ingat, hal yang paling indah ya sama dia itu, saya masih ingat di Cisentor. Di Cisentor itu hal yang paling indah. Sebagai ke awal lagi. Iya.
itu hal yang paling indah karena dia sempat ngajak saya jalan itu. Jadi dia tuh rumah itu di Puncak Rengganis. Dia punya taman tuh namanya Taman Hidup itu. Dulu itu taman itu paling indah. Jadi sebelah danau tebing, danau, di baliknya tebing itu ada taman. Nama tamannya itu taman, saya kurang tahu gitu taman apa, cuman banyak pohon kayak anggrek, lavender, terus indah. Ya itu layaknya istana lah, Layaknya. istana dia gitu lah ya. Terus jadi selama di Argopuro ini di Cisentor, terutama di Cisentor ini, malam di Cisentor kayak saya diajak tahu seluk-seluk Argopuro tuh bener-bener diajak lah sama dia gitu, bahwa diajak. yang lebih spesifik Argopuro tuh di sebelah kiri mungkin ada ini, sebelah kanan ada ini gitu kan ya. Bahkan saya pun nggak tahu di situ ada makam berapapun, sebelumnya belum tahu, tapi dia yang nunjukin gitu. Ini ada kamar, ada tempat tidur gitu, tempat tidur, terus taman, tempat bermainnya dia di mana. Terus yang saya lihat dari malam itu di Cikasur. Jadi di Cikasur ini dalam lewat balik ke Cisentor lagi. Jadi di Cisentor ini sebenarnya ada hal yang indah lagi di Cikasur, ada paling indah. Ada hal yang paling indah sebenarnya. Jadi mungkin sebagian orang tuh, pendaki-pendaki yang lain mungkin ya, yang tahu itu tamannya itu di Rengganis, di Puncak Rengganis. Karena ada bangunan-bangunan, bekas bongkahan bangunan itu. Sebenarnya masih ada lagi tempat yang paling indah di situ. Masih ada. Itu di mana, Kang? Selain yang akan sebutin Sentor, terus Cikasur, Taman Hidup. Itu saya kurang tahu, cuman saya masih ingat di daerah-daerah dia kalau dari Cikasur itu dia ngambil Cikasur ke arah kalau kita mau ke Cisentor tuh ke kanan. Saya tahu masih ke kanan, maupun ke kanan. Ini yang ke kiri itu kayak tempat bisa dibilang tempat merenung, tempat semedinya dia. Tempat semedinya dia, karena dekat aliran sungai. Itu kalau nggak salah ada aliran sungai di Cikasur itu. Itu tempat si dia yang paling disukai di situ. Dan Akang pun diajak ke situ. Saya diajak kemana-mana malah. Nah ini Kang, mohon maaf saya potong karena sejauh ini maksudnya takut Akangnya juga bingung dan audiens juga ngelihatnya kayaknya sepertinya takut ceritanya berputar di situ-situ terus, Kang. Jadi kalau boleh saya pangkas nih, yang pada intinya Kang Cupeng ini ya bisa dibilang disukain sama si cewek yang ada di Argopuro ya, Kang. Yeah. Cuma Kang Cupeng ini memang nggak mau, bukan nggak mau, tapi memang kayak seolah-olah ditahan, si cewek ini tuh nggak mau dipublikasi gitu. Jadi ya dibilangnya ini bukan ceritanya keberaturan ya, karena Kang Cupeng juga ini kejadiannya udah lama, kurang lebih 13 tahun Kang ya. Iya. Sempet juga ada teman di Jawa itu sempat menghubungi saya juga. Peng, ini saya kedatangan tamu, katanya dia ingin nulis buku tentang Rengganis. Saya sempat via telepon juga, ketika ingin ngomong susah, tetap susah itu. Nggak bisa Kang ya. Nggak bisa. Ya Kang, punten saya jabarin dulu ke audiens, ke teman-teman biar nanti ceritanya tuh yang nyimak atau yang nonton pun biar akhirnya runtutannya nyambung gitu loh Kang. Nah jadi Kang Cupeng itu yang saya bilang tadi, ya kurang lebihnya mungkin kayak cerita Bang Opik yang di konten kita selanjutnya, ya beliau ini disukain sama gue bilangnya apa ya biar enak,
lelembut atau astral gitulah ya Kang ya. Akang ini disukain dan memang memadu kasih di situ. Dan setelah dari kejadian balik dari pendakian pun beliau juga di Garut. Jadi si cewek ini ikut, intinya itu. Dan ketika Kang Cupeng pengen bukan melepaskan sih Kang ya, karena Kang juga di situ kan ada ikatan yang memang udah emosional dan memang udah terjalin nyaman. Setelah jadi saya penyampainya ke Auden dari ini aja Kang, dari setelah Akang perpisahan itu aja deh. Setelah perpisahan itu poin terakhirnya maksudnya buat teman-teman gitu. Saya sempet dengan si dia ini bisa dibilang kayak udah hidup masing-masing lah ibaratnya. Hidup masing-masing, cuman selalu masih ada kayak bayangan, masih ada gitu sampai saat ini. Jadi setiap pengen banyak teman-teman yang pengen tahu tentang kisah ini, banyak banget. Pengen coba dong ngobrolin tentang kisah Argopuro ibaratnya. Saya sempat pengen ngomong, cuman sampai kayak gini susah. Ketahan ya. Ketahan. Malah lebih banyak kisah ini yang lebih tahu teman-teman saya yang lain malah. Yang 6 orang ini dia lebih hafal. Malah ntar mungkin ke depan bisa di sini teman saya duduk sini. Boleh Kang. Boleh. Dia yang lebih tahu lah yang ya. lebih tahu perjalanan di Argopuro seperti apa, dia yang lebih tahu. Jadi ini punten mohon maaf Kang saya potong. Kira-kira dari Akang ada yang mau disampaikan lagi atau misalkan pesan deh buat teman-teman, maksudnya apa sih pesan buat teman-teman yang mau naik gitu, sok Akang jabarin. Mungkin saya pesan-pesan ke teman-teman yang suka kegiatan alam terutama ya. Di alam itu mungkin bukan tempat kita sebenarnya. Mungkin benar apa kata orang tua, salam, permisi itu wajib sebenarnya. Permisi wajib tuh, tata krama sama perkataan itu memang harus dijaga. Itu sih udah yang hal-hal utama yang pengen saya sampaikan. Itu aja Kang ya. Iya, jadi teman-teman ini mohon maaf banget karena memang runtutan ceritanya atau alur ceritanya, karena Kang Cupeng juga sambil mengingat-ingat. Jadi kalau gue pribadi di sini hanya mempertegas aja, poin intinya adalah Kang Cupeng ini disukain sama si cewek tersebut dan akhirnya mereka memadu kasih ya Kang ya, bener nggak? Kurang lebihnya kayak gitu kan ya. Cuma Kang Cupeng ini nggak bisa mempublikasikan hal tersebut gitu. Jadi untuk di konten kali ini saya rasa cukup sekian ya Kang ya. Ya, mungkin nanti kalau udah siap. Insyaallah. Ya. Dan saya Adi Lewe, saya Pan Cupeng. Ya, sampai ketemu di konten selanjutnya.